Hadirat Engkau Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama-sama, menaikkan puji dan syukur kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu sungguh boleh mengingatkan kami, boleh menuntun kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami. Bukan hanya kami mengerti akan firman-Mu, tapi kami sungguh mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Dan dari ayat-ayat ini kita akan melihat beberapa hal ya. Nah Bapak Ibu mungkin pernah mengalami di rumah kalau mati listrik itu seperti apa? Gelap ya, gelap. Dan kalau gelap rasanya apakah kita mampu untuk boleh berjalan atau melangkah dengan enak atau kita harus meraba-raba gitu ya. Kalau misal gelapnya gelap pekat gitu ya, gelap gitu ya. Kalau misalnya sama sekali tidak ada cahaya, pasti kita akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin bisa kesandung ya, bisa kesandung dan jatuh begitu kan. Nah itulah, nah kalau kita lihat dari bacaan kita pada hari ini, kita melihat akan keadaan umat Tuhan ya. Di sini keadaan atau kondisi umat Tuhan ya, mereka merasakan bahwa keadilan itu jauh dari mereka dan kebenaran itu tidak sampai kepada mereka ya. Jadi mereka ingin tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu ya. Untuk bisa berbuat adil tidak bisa ya, tertutup ya. Dan kemudian mereka itu menanti-nantikan terang, menanti-nantikan cahaya. Tapi yang didapat apa? Kegelapan. Tapi hanya kegelapan belaka yang mereka dapatkan ya. Jadi menanti-nantikan cahaya tetapi berjalan dalam kekelaman. Jadi gelap ya. Aduh kebayangnya jalan dalam gelap itu. Aduh seperti apa? Terantuk-antuk ya dan kadang-kadang ya bisa jatuh gitu ya. Dan meraba-raba dinding. Ya, kita juga kan pernah ngalamin ya. Kalau lagi mati lampu, aduh apalagi pekat banget ngeraba-raba dinding supaya entong jatuh gitu kan ya. Jadi wah coba seolah-olah tidak punya mata. Jadi matanya udah gelap-gelap gitu ya. Tersandung di waktu tengah hari, bahkan waktu siang aja ada terang ya. Ada cahaya tersandung, masih tersandung gitu. Nah seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Dan dengan kondisi itu mereka meraung ya. Aduh manakah setitik cahaya yang bisa aku lihat? Enggak ada gitu ya. Mereka teriak-teriak, mereka meraung seperti beruang. Suaranya tapi gak kedengeran, redup seperti suara burung merpati ya. Menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh. Itu kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Seolah-olah tidak ada harapan. Semuanya gelap ya, enggak kelihatan. Mau melangkah kemana bingung ya. Mau jalan kemana enggak ada jalan. Nah, enggak ada terang. Nah kenapa mereka bisa mengalami kondisi seperti itu ya. Seperti suasana itu begitu gelap. Dan tidak ada kelihatan, tidak ada pengharapan, seolah-olah merasa jadi sudahlah putus asa, tidak ada pertolongan, tidak ada bisa mencari kebenaran dan keadilan itu tidak ada. Ya. Nah rupanya di tengah-tengah situasi itu umat Tuhan menyadari apa? Bahwa dosa pemberontakan mereka itu banyak di hadapan Tuhan. Jadi sadar juga ya, waduh ini
aku hidup dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat terang karena rupanya dosa pemberontakanku itu sangat banyak. Dan dosa-dosa itu bahkan bersaksi melawan mereka. Ya, jadi apa? Mereka seolah-olah ketika dalam kegelapan mereka merenungkan, waduh Tuhan, ternyata banyak kesalahanku. Aku memberontak terhadap Engkau. Ya, aku tidak mau percaya kepada Engkau. Aku tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Nah itu. Dan di sini kita lihat pemberontakan dan kejahatan mereka banyak, ya. Pemberontakan dan kejahatan. Hal yang jahat, paling jahat di mata Tuhan adalah ketika umat Tuhan berbalik dari Tuhan. Ya, berbalik dari Tuhan berarti mereka itu tidak lagi mau mempercayai Tuhan, tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada yang lain, kepada Allah yang lain, atau kepada hal yang lain. Misalnya uang mungkin ya, atau harta dan sebagainya. Dan hati mereka tidak terpaut kepada Tuhan. Mereka telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah. Lalu pikiran mereka apa? Yang ada dalam pikiran mereka adalah merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Pengennya berbuat dosa aja, berbuat yang tidak baik, ya, menyeleweng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian mulutnya mengandung dusta, mengandung kebohongan, ya. Berpura-pura seperti ikut Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak ada hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Dan melahirkan apa? Dusta dalam hati, melahirkan dalam kata-kata. Nah, kalau kita melihat kisah dari Lukas tadi, dalam Lukas 14 ayat 1 sampai 6, kita melihat ini contoh bagaimana orang yang hatinya tertutup, ya, berjalan di dalam gelap. Di dalam Lukas 14 ayat 1 sampai 14 kita melihat, ya. Memang Tuhan Yesus pada waktu itu mau menyembuhkan, ya, orang yang sakit pada hari Sabat. Ya. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, ada orang-orang yang sedang memata-matai Tuhan Yesus. Dan sedang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka kasak kusuk. Coba kita lihat nih, Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan orang pada hari Sabat. Aduh, nggak tahu aturan. Padahal hari Sabat itu tak boleh, ya, melakukan apapun. Tapi sebetulnya kenapa mereka punya pikiran seperti itu? Karena hatinya jahat. Apa? Mereka ahli Taurat itu, orang Farisi itu khawatir tersaingi, ya. Kan di Yesus itu kelihatan lebih hebat kan? Dan banyak orang yang kemudian datang mengikuti dia. Wah, orang Farisi itu berpikir siapa dia? Ya. Aku ini lebih hebat, merasa lebih hebat, ya. Khawatir tersaingi, dan kemudian kalau udah khawatir tersaingi, mereka itu akan apa? Mencari-cari kesalahan orang lain untuk apa? Dijatuhkan. Ya. Itu hati orang Farisi, jahat, ya. Tidak mau tersaingi, tidak mau orang lain lebih hebat, ya, khawatir tersaingi, sampai akhirnya yang dia pikir adalah bagaimana saya mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah itu, ya, ini hatinya. Sehingga kalau orang yang punya hati begini, apa dia bisa melihat terang? Bisa mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya? Enggak bisa, tertutup, ya, matanya jadi buta, ya. Itulah yang dimaksud dengan hidup di dalam kegelapan. Ya. Nggak bisa melihat terang, walaupun di tengah mata, ya, kelihatan, nggak bisa itu lihat terang, ya, karena hatinya tertutup. Lalu kemudian apa? Di dalam kisah yang kedua tentang siapa yang harus diundang, ya, bukan, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ahli Taurat, orang Farisi, senang sekali kalau misalnya pergi ke satu pesta atau tempat apa acara, pengen duduknya paling depan supaya paling dihormati. Gitu kan, ya. Tapi di sini diingatkan, jangan, ya. Kalau kamu begitu, siapa tahu ada yang lebih dihormati lagi lalu kamu disuruh duduk di belakang.
paling belakang, begitu kan? Nah itu. Dari sini kita lihat kenapa begitu. Ya, tapi ini sih menunjukkan apa? Itu atuh Bu Heni. Ya, ada kesombongan. Ya, ada kesombongan, ada tinggi hati ya. Selalu ingin yang jadi orang yang paling terdepan dan dihormati. Ya, seolah-olah aku yang paling. Wah, gitu ya, supaya dihormati. Nah, ini hati orang Farisi begitu. Kalau orang punya hati sombong, tinggi hati, tidak bisa dia itu melihat Allah. Nah gitu. Terang itu enggak ada karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan tinggi hati. Enggak bisa. Ya. Nah itu umat Tuhan pada waktu itu enggak bisa melihat itu. Ya. Lalu yang berikut, ya, kisah yang berikut adalah tentang siapa yang harus diundang, ya. Yang harus diundang itu adalah orang yang dianggap terhormat, ya, yang sama-sama, ya. Kadang-kadang kita mengundang itu enggak mau orang yang dianggap lebih rendah, gitu kan ya. Jadi di sini kita lihat apa? Hati orang Farisi pada waktu itu adalah tidak peduli dengan orang yang dianggap rendah, ya. Kalau seperti itu, maka hatinya pun akan tertutup untuk melihat terang. Enggak ada kepedulian, enggak ada kepekaan. Ah, siapa dia? Dia enggak layak, ya, untuk aku sapa, untuk aku undang. Ya, siapa dia? Ya, aku ini lebih daripada dia, gitu, ngapain, gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Orang yang memiliki hati seperti itu sulit untuk bisa melihat terang, nggak akan bisa kelihatan, ya, ya karena hatinya jahat, gitu kan ya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu ya, umat Tuhan berpikir bagaimana ini ya, aku nggak bisa, aduh dosaku, kejahatanku sangat banyak, ya. Tapi ya kita lihat di sini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Kita lihat di tengah-tengah situasi kegelapan yang disebabkan oleh kejahatannya, oleh dosanya sendiri dari umat Tuhan itu, masih ada keharapan bagi mereka untuk melihat terang. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan sendiri mengambil inisiatif, ya. Hanya Tuhan yang mampu menolong. Tangannya sendiri memberikan pertolongan. Dan keadilannya lah yang akan membantu menolong umatnya. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Ya, itu yang Tuhan katakan. Jadi ada harapan ketika umat Tuhan berbalik kepadanya. Di sini memang dikatakan dalam Yesaya tadi, yang di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan adalah sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah itu. Ya. Jadi kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kehidupan kita seolah-olah merasa seperti di dalam kegelapan? Seolah-olah sulit untuk bisa mencari terang, ya, menemukan terang itu. Kita hidup tanpa arah dan tujuan, kita melangkah tidak tahu mau kemana. Kita mencoba menemukan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu tidak ada, karena terang itu tidak ada di dalam hidup kita. Dan banyak orang saat ini sedang hidupnya itu adalah di dalam keadaan kondisi kegelapan. Mereka meraba-raba, sekalipun dia anak Tuhan. Sebetulnya dia itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mungkin sudah ke gereja, bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi dia tidak mampu menemukan terang itu. Dia tidak mampu untuk bisa mendapatkan cahaya itu di dalam kehidupannya.
Sehingga hidupnya itu tetap, walaupun dia sebagai anak Tuhan, dia merasakan hidup di dalam kegelapan. Hidup yang meraba-raba, hidup yang tanpa tujuan, hidup yang tanpa arah yang jelas. Kemana dia mau melangkah, dia tidak tahu. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak keputusasaan, dan hilang harap di dalam kehidupannya. Kenapa? Nah itulah. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa, ya untuk saya sendiri secara pribadi, bahwa kalau kita ingin percaya kepada Tuhan, katanya, kita itu harus percaya sepenuhnya. 100%. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Dan kadang kita berpikir, dosa apakah yang saya masih simpan? Dosa apakah yang masih saya sembunyikan? Sehingga saya tidak bisa hidup di dalam terang itu. Ya, dosa yang memang paling Tuhan tidak suka adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan itu akan melahirkan hati yang tidak baik. Hati yang tidak jahat. Hati yang jahat di dalam kehidupan kita. Dan memang untuk bisa menjadi sepenuhnya percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu proses yang cukup panjang sebetulnya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, sampai saat ini saya masih terus, aduh Tuhan, kadang-kadang sampai kapan Tuhan? Kadang mungkin bertanya ya. Tapi kata Tuhan bilang, belum cukup ya, belum cukup. Kamu merasa sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan sudah tidak memikirkan hal-hal yang mengandalkan kekuatan sendiri dan kemampuan sendiri. Tapi Tuhan katakan, itu belum cukup. Aku masih terus memproses kamu, ya, memproses. Dan kadang-kadang saya berpikir, waduh Tuhan, berat Tuhan, ya, berat. Tapi Tuhan bilang, ya kamu harus bisa, ya, harus bisa. Karena tujuan Tuhan adalah kita itu boleh sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Dia. Ya. Memang kalau saya membayangkan, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, maka enggak akan ada iri hati dalam hidup kita melihat orang lain lebih berhasil. Maka tidak akan merasa sombong atau tinggi hati melihat mungkin orang lain lebih bawah daripada kita. Atau sebaliknya kita merasa rendah diri karena orang lain lebih tinggi dari kita. Dan mungkin kita juga akan belajar menjadi apa? Peduli dengan orang, tidak dilihat dari keadaannya seperti apa dia. Itu kalau kita sungguh-sungguh belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita mengakui semua apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa menerima semua apa yang Tuhan berikan itu kepada kita. Ya. Kan kita hidup banyak mengeluh, bukan? Ya. Mengeluh itu adalah salah satu hal yang membuat kita bisa berpikir hal-hal yang tidak baik, ya, yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kalau mengeluh, banyak mengeluh, begitu kan? Kalau mengeluh itu kan berarti kita nggak bisa menerima keadaan kita. Karena apa? Kita mungkin membandingkan dengan orang lain atau kita merasa tidak cukup dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itulah yang melahirkan dosa. Nah itu. Dan ini adalah menjadikan satu tantangan juga bagi saya sendiri secara pribadi. Bahwa ya saya masih terus harus belajar dan melatih diri untuk percaya sepenuhnya supaya hati saya ini terjaga, ya, terjaga oleh terang atau cahaya yang dari Tuhan itu, ya. Walaupun harus jungkir balik kalau diproses oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita pasti mampu. Masih ada harapan kalau saat ini kita merasa bahwa kehidupan kita itu gelap.
dan kita tidak tahu tujuan kita mau kemana, arah kita di mana, dan kemudian kita belum menemukan kebahagiaan itu di dalam hidup kita. Dan itu bukan atas usaha kita, tapi atas inisiatif Tuhan, ya, atas anugerah Tuhan. Dia sendiri yang akan turun tangan menolong kita, ya. Nah, apakah kita mau bersedia, ya, membuka hati buat Tuhan dan kita katakan kepada Dia, ini aku Tuhan, ya, dengan segala keberadaanku, aku mau. Supaya terang itu, cahaya itu ada dalam hidupku. Dan aku tetap bisa berjalan di dalam terang dan cahaya itu. Nah, menjadi perenungan bagi kita adalah mungkin saat ini sikap hati tidak baik apa yang masih tersimpan dalam hidup kita masing-masing. Yang membuat kita menjadi putus asa, hilang harap karena hidup dalam kegelapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada dalam situasi itu, Tuhan berharap bahwa kita dengan tangan terbuka menerima anugerah yang Tuhan berikan, menerima pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini aku Tuhan, tolong saya, tolong aku untuk hidup dalam percaya, untuk hidup dalam terang itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau memperhatikan kami masing-masing, tiap-tiap pribadi kami. Engkau mengetahui apa yang sedang kami pikir, apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang menjadi kesulitan kami saat ini. Jika ada di antara kami saat ini Tuhan, yang merasakan hidup ini gelap, dan kami merasa putus asa karena hidup kami meraba-raba. Kami tidak tahu jalan kami, arah kami mau kemana. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya menyadarkan kami akan hal apa yang masih kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Supaya kami belajar terbuka dan jujur kepada Engkau Tuhan. Dan kami menantikan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami dimampukan untuk hidup di dalam terang, cahaya yang daripada Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.